memang selalu menakjubkan, selalu menakjubkan. Mereka memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan sebagaimana mereka datang ke dunia ini. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin sekalian dan sahabat-sahabat di SAS, di Instagram. Pagi ini kita akan ta'lim, kita akan membaca bersama-sama, membaca kitab Fadilah Sedekah. Ya, kitab Fadail Sedekah. Keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Ya, semua yang ada di rumah, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ta'assur fil qalbi, kesankan di dalam hati. Kemudian kita tasdik wal yaqin, kita benarkan dan kita yakini. Kemudian niat amal tabligh. Kita niat mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah ya. Rumah Kari Jogja, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Boleh berkumpul dulu semua nih yang hadir dari mana saja. Yang di Instagram boleh tulis di kolom komentar. Buka kitab. Betul. Baik ya, ini hadis sudah masuk di halaman ke-67. Hadis keempat dalam bab keutamaan menginfakkan harta. Dari Uqbah bin Harits radhiyallahu an, dia berkata, ya, dari Uqbah bin Harits radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah sholat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bercerita ini. Di Madinah Al-Munawwarah. Setelah salam, beliau berdiri dan berjalan dengan cepat melewati bahu orang-orang. Kemudian beliau masuk ke rumah salah seorang dari istri beliau. Sehingga orang-orang terkejut melihat perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau merasakan bahwa orang-orang merasa heran atas perilakunya. Lalu beliau bersabda, aku teringat sekeping emas yang tertinggal di rumahku. Aku tidak suka kalau ajalku tiba nanti, emas tersebut masih ada padaku, sehingga menjadi penghalang bagiku ketika aku ditanya pada hari hisab nanti. Oleh karena itu aku memerintahkan agar emas itu segera dibagikan. Jadi Nabi buru-buru Pak, habis salam, tiba-tiba yang biasanya duduk berzikir, datang langsung Nabi pergi meninggalkan jamaah. Ya, ternyata Nabi teringat dengan satu keping emas. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Buka kitab Ibnu Athaillah. Sekarang kita sedang menyelesaikan kitab Fadilah Sedekah. Ya, sedang menyelesaikan kitab Fadilah Sedekah satu-satu ya. Nanti habis itu kita baca juga Ihya Ulumuddin. Kita baca juga kitab-kitab yang lain. Kita membaca saja. Ya, keterangan pun telah ditulis oleh para ulama di sini. Jadi saya hanya membaca saja. Ya, dengar baik-baik. Kalau ada kalimat-kalimat yang sekiranya ya sekiranya berkesan di hati kalian, kalian tulis ya, kalian tuliskan, karena hikmah itu kadang-kadang datang begitu. Hadis yang sama dibaca dalam waktu yang berbeda, dalam keadaan suasana hati yang berbeda, itu berbeda kepahamannya, Pak.
Makanya ketika kita membaca ta'lim, mendengar ta'lim, meskipun hadisnya itu-itu saja yang diulang-ulang, kita tetap harus punya perasaan ini pertama kali saya dengar. Oh gitu ya, pertama kali saya dengar. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak suka jika benda tersebut berada di rumahku pada malam ini." Dalam hadis yang lain diriwayatkan tentang sebuah kisah yang lebih menakjubkan dari kisah di atas. Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau mendapat hadiah uang sebanyak 7 atau 8 dirham. Beliau segera menyuruh saya untuk membagi-bagikan semua uang tersebut kepada orang-orang. Karena penyakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah parah, maka tidak ada kesempatan bagi saya untuk menginfakkannya. Pada saat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah uang tersebut sudah diinfakkan? Lalu saya menjawab, karena penyakit engkau saya belum berkesempatan untuk menginfakkannya. Beliau bersabda, bawalah kemari. Lalu beliau meletakkan uang itu di atas tangannya yang suci lalu bersabda, betapa menyesalnya jika seorang Nabi Allah berjumpa dengan Allah dalam keadaan memiliki benda ini. Jadi aib bagi Nabi kalau mati meninggalkan benda emas, dirham. Allahu Akbar. Itu ditulis dalam kitab Mishkat. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu ketika di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam terdapat uang yang datang dari seorang pada malam hari. Kantuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sirna. Dan pada akhir malam ketika saya sudah menginfakkannya, beliau sallallahu alaihi wasallam baru dapat tertidur. Dalam Ihya kita Sahal radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 keping dirham yang disimpan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mengirimkan uang tersebut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seusai bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan sehingga Aisyah radhiyallahu anha sibuk mengurus beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar kembali, beliau kembali bertanya tentang uang tadi. Masya Allah. Berkali-kali pun dia menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar memberikan uang tersebut kepada Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha segera mengirimkan uang tersebut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali pun segera membagi-bagikannya. Kisah tersebut terjadi pada sore hari, pada malam harinya setelah peristiwa tersebut, jadi pada malam Senin yang merupakan malam terakhirnya dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi di hari terakhir beliau itu, ketika Nabi sudah hendak sakaratul maut, Nabi beberapa kali pingsan. Kemudian setelah Nabi terbangun, Nabi tanya tentang uang itu. Mana uang itu? Sudah dibagikan? Sudah dibagikan? Sudah kasih Ali? Sudah kasih Ali? Itu Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kisah yang paling menyedihkan ini. Allahu Akbar. Ya, ini pada malam Senin merupakan malam terakhir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Lampu di rumah Aisyah radhiyallahu anha pada malam tersebut tidak ada minyaknya, sehingga dia mengirimkan lampu tersebut kepada seorang wanita disertai pesan bahwa kesehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memburuk. Ajalnya sudah dekat dan dia berpesan agar memasukkan sedikit minyak ke dalam lampu tersebut agar dapat dinyalakan. Jadi Nabi waktu meninggal itu Pak, di rumah Nabi lampunya itu sudah enggak ada minyaknya. Allahu Akbar. Jadi betul-betul Rasulullah mewariskan kepada kita hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Pada kisah seperti di atas telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa pada suatu ketika ada beberapa dinar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga perasaan khawatir tampak di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam yang suci. Saya mengira bahwa kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang terganggu. Maka saya bertanya, "Ya Rasulullah, di wajahmu yang suci terlihat kekhawatiran. Apa yang telah terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 7 keping dinar telah datang padaku malam tadi. Ada duit datang tadi malam dan sekarang masih tertinggal di tempat tidur. Belum sempat aku infakkan. Nabi cemas wajahnya.
Berbagai macam hadiah selalu berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi baik pada saat siang hari atau malam hari, saat sehat ataupun saat sakit, selagi hadiah tersebut belum diinfakkan, beliau sallallahu alaihi wasallam merasa memiliki beban, Pak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam rela menahan sakit hingga semuanya dapat diinfakkan. Yang lebih menakjubkan adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, minyak untuk menyalakan lampu pada malam itu tidak ada di rumahnya. Padahal saat tersebut di rumah beliau ada uang sebanyak 7 dinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengingat keperluan rumahnya dan juga tidak diingatkan oleh Ummatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa mereka membutuhkan sedikit uang untuk membeli minyak. Ayah saya memiliki kebiasaan, ini Ahmadullah Zakaria bercerita nih. Pada malam hari dia tidak mau menyimpan uang sebagai miliknya. Dia selalu mempunyai utang, sehingga pada saat meninggal dia masih mempunyai tanggungan utang sebanyak 7 atau 8 ribu rupiah. Semua itu terjadi karena apabila pada malam harinya dia mempunyai hutang, dia akan menyerahkannya kepada orang yang berpiutang. Apabila dia mempunyai uang receh, maka dia akan memberikannya kepada anak-anak kecil sambil berkata, hati saya tidak suka menyimpan kotoran ini pada waktu malam, karena maut tidak dapat diketahui oleh siapapun. Saya pernah mendengar kisah tentang Syekh Abdurrahman Raipuri rahmatullah alaih yang sering menerima hadiah. Jika hadiah itu sudah terkumpul sedikit saja, dia langsung membagi-bagikannya kepada orang lain. Kemudian apabila datang lagi sesuatu, maka wajahnya akan menunjukkan perasaan tidak senang sambil berkata, lihatlah telah datang lagi. Pada akhir hayatnya dia telah menyedekahkan pakaian yang telah dia pakai. Setelah itu dia berkata kepada pelayan khususnya, yakni Maulana Abdul Qadir Sahib rahmatullah alaih, sudahlah, mulai sekarang saya akan meminjam pakaianmu untuk saya kenakan. Sifat dan perbuatan wali-wali Allah memang selalu menakjubkan. Mereka memiliki keinginan untuk kembali dalam keadaan bagaimana mereka datang ke dunia. Mereka tidak mau memiliki apapun dari harta dunia ini. Ini ngeri, Pak. Ini Maulana Syekh Abdurrahim Raipuri, ini ulama besar di India, masyhur, terkenal beliau. Ternyata hadirin sekalian, sebelum meninggal dunia, baju yang dia pakai satu-satunya dia sedekahkan. Kemudian dia meminjam baju khadimnya, asistennya. Jadi dia bilang, ya sudahlah, saya akan meminjam pakaianmu sebentar. Jadi menunggu sakaratul maut, mati dia datang, dia dengan baju pinjaman. Ya, sifat dan perbuatan wali-wali Allah memang selalu menakjubkan, Mereka memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah dalam keadaan sebagaimana mereka datang ke dunia ini. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ini horor nih, Pak. Tidak meninggalkan warisan apapun, tidak meninggalkan harta apapun, bahkan baju yang dia pakai milik dia, dia sedekahkan, kemudian dia meninggal dunia dengan baju pinjaman dari khadimnya. Dia pinjam baju. Jadi dia betul-betul sempurna, datang tak bawa baju, pergi pun tak bawa baju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Memang kehidupan para wali Allah itu menakjubkan. Allahu Akbar.